Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ananda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, pembentukan kata dan diksi, disusun oleh saya sendiri, Fadli Ananda, NIM 202104302665. A. Penggunaan imbuhan asing dan daerah. Pada bagian ini akan dipelajari penggunaan imbuhan asing dan daerah pada sebuah kalimat pemahaman. Imbuhan akan dimulai dengan pengetahuan dasar bahasa tulis, yaitu abjad, konsonan, dan vokal. Abjad atau huruf konsonan merupakan lambang tulisan dan bunyi. Konsonan bahasa Indonesia yang berupa huruf dalam abjad bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, dan sedangkan huruf vokal adalah terdiri dari A, I, U, E, dan O. Pada perkembangan bahasa, Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar sebagai berikut. 1. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. 2. Kedua unsur pinjaman yang mengucapkan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Menurut Flores, pengambilan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terdapat 4 cara, yaitu cara adopsi, cara adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. B. Pembentukan kata. Proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek. Beberapa aspek tersebut diantaranya kata dasar, kata serapan, dan imbuhan. Kata dasar merupakan bentuk kata yang sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Kata dasar yang didasarkan pada kosakata yang terbentuk dari bahasa Indonesia atau kata dasar yang berasal dari kata serapan asing yang sudah diadopsi. Dan imbuhan. Proses pengimbuhan dalam pembentukan kata juga dipengaruhi oleh jenis imbuhan yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses pengimbuhan dan pembentukan biasa disebut dengan proses morfologis. C. Imbuhan asing. Imbuhan asing, jenis ini merupakan jenis imbuhan yang berasal dari imbuhan asing yang diserap menjadi imbuhan. Dalam bahasa Indonesia, macam-macam imbuhan asing tersebut antara lain multi, anti, semi, non, pra, infra, ultra, bi, ekstra, dan instra. Contoh dalam penulisan kata dari imbuhan asing tersebut seperti multifungsi, antivirus, semi permen dan non formal, pramusim, inspektur, ultrasonik, ekstrakurikuler, dan intrasekolah. D. Imbuhan daerah. Jenis ini merupakan jenis imbuhan yang berasal dari bahasa daerah yang diserap imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam imbuhan daerah tersebut antara lain tuna, nara, pasca, suah, antar, panca, dasa, sabta, catur, dan maha. Contohnya dalam penulisan kata dari imbuhan daerah tersebut seperti tunawisma, narapidana, pasca bencana, swadaya, penjandera, daswarsa, sabta marga, catur warga, dan maha kuasa. Proses peluluhan. Dalam pembentukan kata, jenis imbuhan akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah kata. Salah satu jenis imbuhan yang sangat mengaruhi proses pembentukan kata adalah imbuhan men dan pen. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat disebabkan oleh proses pembentukan kata yang mendapat imbuhan men dan pen akan mengalami proses peluluhan. Proses peluluhan tersebut terjadi ketika imbuhan men dan pen bertemu dengan dasar yang huruf awalnya K
T, S, dan P. F. Diksi, pemilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penutur bahasa ketika berkomunikasi. Proses pemilihan kata dilakukan agar kosakata yang diproduksi dalam komunikasi tepat, baik dari segi makna maupun nilai rasa. Penempatan kata sangat penting dalam rangka penumbuhan suasana yang akan membawa penutur dan lawan tutur pemahaman yang menyeluruh total. Proses pemilihan kata hendaknya memperhatikan situasi pembicaraan, tema yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, dan lawan bicara. Setiap kata yang dipilih untuk berkomunikasi hendaknya memiliki hubungan makna yang jelas baik secara verbal maupun non-verbal. 1. Kata yang tepat. 2. Kata yang baku. 3. Kata yang lazim. 4. Kata yang hemat. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.